Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya ingin berbicara atau mereview hasil pertandingan terutama big match yang berlangsung di Stadion Anfield. Ini markasnya bagi The Reds Liverpool. Hasil akhir seperti teman-teman juga sudah tahu, ini berkesudahan imbang 2-2. Arsenal lebih dulu unggul dengan 2-0, tapi sayang mereka tidak mampu mempertahankan keunggulan 2-0. Ketika Gabriel Martinelli di menit ke-8 membobol gawang bagi Alisson Becker, ya, membuat mereka unggul dan juga diperbesar oleh tandukan Gabriel Jesus. Dan dua Gabriel yang membuat gawang Liverpool ini bobol, dan andil yang luar biasa dilakukan oleh Martinelli. Artinya ada 1 gol, 1 assist, ini assist dia ketika melayangkan bola umpan dari sisi kanan pertahanan Liverpool dan ditanduk dengan baik oleh Jesus. Sayang, kemudian mereka tidak mampu mempertahankan untuk bisa meraih 3 poin agar posisi mereka lebih aman. Karena kuncinya kalau menang melawan Liverpool, bagi Arsenal ini akan aman. Tekanan luar biasa ada di City, tapi dengan hasil imbang 2-2, ini membuat City tersenyum. Karena Arsenal masih akan melakoni laga yang krusial. Ya, ketika mereka harus ke Etihad menghadapi dengan City, mereka belum ketemu dengan Newcastle. Jadi ini hal yang berbahaya. City yang berbunga-bunga. Tentunya berterima kasih kepada pasukan Jurgen Klopp karena Arsenal hanya bisa mendapatkan 1 poin. Artinya dengan selisih saat ini bisa itu turun menjadi 3 poin ya. Kalau City bisa memenangkan pertandingan next mereka, itu hanya terpaut 3 dan semakin seru untuk perebutan gelar karena saat ini kan Arsenal itu masih di atas, mungkin ada 6 poin ya, masih unggul. Tapi City masih punya 1 match yang akan membuat mereka itu bisa mengejar dengan hanya selisih 3, ini rame. Untuk membuat Arsenal itu harus habis-habisan dalam pertandingan-pertandingan selanjutnya, terutama menghadapi Manchester City untuk tidak kehilangan angka saat mereka bertarung di markas lawan. Karena pertandingan pertama pun di Emirates, Arsenal itu tumbang kalah dari City. Kalau melihat pertandingan di Anfield ini, ya, ini sebenarnya menjadi milik bagi Liverpool. Liverpool unggul dari semua statistik melawan Arsenal. Dalam penguasaan bola mereka 60-40%, penguasaan bola mereka tinggi. Mereka bahkan melancarkan 21 tembakan. Untung di sana Ramsdale bermain luar biasa. Ada 2 save yang sangat bagus dibuat oleh Ramsdale ini. Terutama save di saat akhir ketika Salah membuat pressing bola dan dia dengan susah payah mentips bola keluar. Sehingga selamatlah gawang Arsenal. Ya, ada 6 on target yang dimiliki oleh Liverpool. Dan hanya 2 yang menghasilkan gol. 1 lagi itu sayang sekali, Zaha di menit ke-54 mestinya dia membuat brace dalam pertandingan ini, tapi penaltinya itu bahkan melebar keluar dari sasaran. Tidak seperti biasanya Salah ini kalau ditugaskan mengeksekusi penalti itu selalu bagus. Tapi kali ini lagi-lagi pada musim sekarang aja mungkin sudah 2 kali dia gagal diberikan tugas oleh Jurgen Klopp sebagai eksekutor penalti dan dia tidak mampu melaksanakan dengan baik ya untuk membuat gol. Nah, tapi Salah juga sempat menipiskan keadaan jadi menit ke-42 setelah tertinggal dengan 2 gol Liverpool, dan dia memanfaatkan salah satu umpan yang diberikan oleh Robo kalau nggak salah ya. Ada bagaimana ada kerjasama yang baik dengan Curtis Jones di sana, bola mengarah ke Hendo dan Hendo bisa mempressing bola agak keluar dan dari sisi luar disambut oleh Mo Salah ketika itu untuk unggul berduel dengan Gabriel ya, pemain belakang Arsenal. Dan gol kedua untuk penyama kedudukan setelah Salah gagal, penalti Salah, itu untung ada Firmino yang masuk di babak kedua. Karena ada 3 pergantian yang dibuat oleh Jurgen Klopp dalam pertandingan menghadapi Arsenal. Ya, dengan Darwin Núñez masuk, Thiago masuk, dan dia menarik juga Jota keluar, ada termasuk dengan Fabinho juga ditarik keluar. Dan kita bisa melihat bagaimana Liverpool berusaha keras untuk bisa tidak kalah di kandang mereka, karena Liverpool juga butuh hasil positif, kemenangan. Mestinya mereka bisa menang dengan 4-5 gol kalau melihat dari peluang demi peluang yang mereka dapatkan, terlepas dari Ramsdale bermain gemilang, penalti yang gagal, dan Arsenal itu hanya 9 kali melepaskan tembakan anak-anak muda ini, dan dengan 5
on target, ya. Dan mereka memang selalu kesulitan ya untuk datang ke Anfield. Arsenal ini berat untuk bisa menang, sangat sulit ya. Mungkin dalam 5 musim terakhir itu mereka mengalami masalah kalau datang ke Anfield. Ya imbang sudah merupakan hasil yang bagus buat Arsenal kalau bicara di Liga Premier Inggris ini ya. Mereka sulit kalau datang ke Anfield untuk bisa menang. Pertandingan pertama pada musim ini memang mereka menang kandang dengan tipis. Nah sayang buat Arsenal ya. Tapi saya pikir mereka juga walaupun tidak mampu mempertahankan 2 gol di awal mereka unggul. Tapi bagi mereka bersyukurlah karena mereka tidak kalah. Masih mendapatkan 1 poin, akan lebih berbahaya kalau mereka bisa kalah. Dan pergantian pemain yang dibuat oleh Jurgen Klopp saya pikir ini oke. Ketika Firmino harus masuk dan dia memberikan gol dia di akhir-akhir masa dia bersama dengan The Reds di Anfield, karena dia pada musim panas ini sudah dikonfirm untuk meninggalkan Liverpool, tapi dialah yang menyelamatkan Liverpool dari bayang-bayang kekalahan menghadapi Duganos Arsenal ketika ada sebuah pergerakan yang sangat bagus dari sisi kanan atau pertahanan sebelah kiri Arsenal dengan tren yang masuk ke sana untuk bisa melewati Zinchenko dan mengangkat bola tepat dengan timing dari Firmino melompat untuk bisa menaklukkan gawang Ramsdale. Jadi ini di saat-saat akhir yang dibuat oleh Firmino atau 3 menit menjelang pertandingan berakhir. Ya, menit 87. Dan Liverpool selamat, namun hasil ini pun terasa semakin berat untuk bisa masuk mereka ke zona Champions. Tinggal punya peluang untuk bersaing di zona Eropa pada saat ini. Tapi masih segala kemungkinan masih bisa terjadi, walaupun saya katakan tadi memang agak berat. Kalau mereka bisa menang dalam pertandingan melawan Arsenal, mungkin ini akan jauh lebih bagus bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan. Kita akan menunggu nantinya pertandingan-pertandingan ke depan yang dimainkan khususnya buat Arsenal ya, karena ini saat-saat yang menegangkan dalam perlombaan perburuan gelar juara di Liga Premier Inggris musim 2022-2023 di antara Arsenal dan juga Manchester City. Karena menurut saya dan mungkin teman-teman sudah tahu semua, gelar juara pada musim ini hanya akan diraih oleh 2 klub. Kalau bukan Arsenal, ya Manchester City. Manchester City sebagai juara bertahan memang harus dipangkas oleh Arsenal. Karena sejauh ini kan dalam mungkin 5 musim terakhir itu baru Liverpool yang memotong kehebatan dari Manchester City pada tahun 2020 ketika Liverpool menjadi juara. Sekarang saatnya buat Arsenal, sudah lama menunggu mereka tidak menjadi juara sejak 2004 di tangan Arsene Wenger, dan mereka kesininya tidak bisa menjadi juara lagi. Dan inilah kesempatan terbaik bagi Arsenal ketika mereka tetap masih berada di puncak, walaupun semakin tipis, makin dikikis habis ini selisih poin mereka, dikejar oleh City, tapi tetap mereka masih di atas. Ya makanya mereka butuh konsisten untuk pertandingan-pertandingan ke depan, terutama mereka tidak boleh kalah dalam 2 laga yang penting menghadapi Manchester City di Etihad dan menghadapi Newcastle ketika berlangsung di St. James Park. Kalau mereka bisa melewati City dengan paling tidak bermain imbang, nah ini oke. Kemudian juga mereka bisa mengalahkan Newcastle, jauh lebih bagus buat pasukan Mikel Arteta. Oke, sampai di sini bagaimana saya bisa mereview hasil pertandingan antara Liverpool dan Arsenal yang berakhir 2-2 dengan dibumbui 8 kartu kuning, masing-masing 4 untuk Liverpool, 4 untuk Arsenal. Diwarnai juga dengan kegagalan Mo Salah dalam mengeksekusi penalti, dan sepanjang karir Salah ketika dia bergabung pada 2017 bersama dengan Liverpool, ada 28 tembakan penalti yang ia ambil, yang ia eksekusi. 23 diantaranya itu menghasilkan, artinya berbuah gol dari penalti Salah. 5 kali Salah gagal, termasuk dalam pertandingan menghadapi Arsenal dengan tembakan kaki kiri dia yang melebar di sisi kanan penjaga gawang Aaron Ramsdale ini. Jadi udah 5 kali, tidak buruk amat sih. Tetapi sayang, karena biasanya kepercayaan diri itu tinggi ketika Salah mengambil penalti. Jurgen Klopp sendiri harus membalikan badan, tidak melihat Salah itu mengambil penalti karena dia merasa ini pasti masuk. Tapi ketika dia membalikan badan, tidak ada perayaan gol di sana. Ya, ada penyesalan dari Mo Salah dan tidak masuk bola. Nah, gagal bagi Salah untuk bisa menghasilkan gol dalam pertandingan menghadapi Arsenal di hadapan publik mereka. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan sekali lagi, dan saya mengingatkan kepada teman-teman, Anda bisa mengikuti kuis dari Ardiles, mendapatkan sepasang sepatu yang keren dari Ardiles ini
Hanya bisa Anda jawab di mana kota provinsi perusahaan Ardiles ya, perusahaan sepatu ini berada. Ya, di kota mana atau di provinsi mana. Jadi bagi Anda yang menjawab dengan benar, itu semua akan dikumpulkan dan akan diundi untuk mendapatkan satu sepatu dari sponsor perusahaan Ardiles ini buat teman-teman semua. Oke? Ciao.